Baik Sobat Diklat semua, ini saya sedang bersama dengan Pak Nuril, PKSM di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten. Mungkin nanti memperkenalkan lagi Pak Nuril, kemudian beliau ini adalah salah satu yang sudah mengelola apa Pak? Nanti mungkin dijelaskan mengelola apa, kemudian kegiatannya apa, manfaat yang sudah ini oleh binaannya apa gitu. Silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi Nuril, PKSM di DLHK Provinsi Banten. Kebetulan saya dapat untuk PKSM jasa lingkungan, Pak. Jasa lingkungan. Oh, langsung khusus ya? Khusus, Pak. Oh Saya iya. PKSM jasa lingkungan karena memang yang latar belakang saya dari NGO, dari Konservasi Bumi, samping itu dari Kabupaten Serang memasukkan saya untuk mendaftar sebagai PKSM. Meskipun tidak sebagai menjadi PKSM, saya tetap bergerak di jasa lingkungan sebenarnya. Karena saya sudah bergabung dengan jasa lingkungan itu sejak 2012. Sudah lama ya? Lama. 10 tahun. 10 tahun. Ya, walaupun belum begitu menguasai gitu. Ya, masih terus menggali gitu. Tapi apa yang dikerjakan Pak Nuril? Ya, jasa lingkungan ini sebenarnya bukan tujuan utama, Pak, tapi menjadi salah satu instrumen untuk membiayai pengelolaan lingkungan. Instrumen. Ya, betul. Karena kan tidak mungkin lingkungan itu terjaga dengan baik kalau ekonomi masyarakatnya tidak diperhatikan. Itu yang pertama. Yang kedua juga bersih ini menunjukkan keadilan. Bagaimana masyarakat di hilir kita tahu bahwa hari ini lebih kaya daripada masyarakat di hulu. Nah, makanya kekayaan masyarakat hilir itu sedikit ditransfer ke masyarakat hulu, sehingga mereka tidak perlu menebang pohon, mereka tidak perlu merusak lingkungan, tapi mendapatkan keuntungan. Akan jadi sama-sama untung tuh. Itu, Pak. Jasa lingkungan ini dimulai di Das Cidanau itu sudah sejak tahun 2005 oleh diinisiasi oleh LSM Konservasi Bumi dengan Forum Komunikasi Das Cidanau. Nah, Forum Komunikasi Das Cidanau sendiri berdiri tahun 2002. Konsolidasi ini sebenarnya lembaga pengelolaan multi pihak untuk das. Di Indonesia belum ada aturan, belum apa. Dulu tahun 2002 itu karena beberapa aturan juga mengambil pengalaman dari sini. Kayak PP37 tahun 2012 itu kan ngambil pengalaman dari sini. Yang terkait ini ya, pengelolaan instrumen ekonomi pengelolaan das kan? Ya. Forum das ya kalau nggak salah? Iya, Forum das 37 itu. Iya. Semangatnya Forum das itu semangatnya adalah melestarikan Das Cidanau. Karena Das Cidanau ini di dalamnya ada cagar alam rawa danau. Ada cagar alam. Ya, cagar alam rawa danau ini merupakan salah satu di Indonesia situ rawa danau prioritas 1. Artinya yang perlu dikonservasi. Betul. Yang perlu dijaga karena dia masuk prioritas 1 karena kawasan yang memanfaatkan air dari Das Cidanau itu 90% perusahaan yang ada di Kota Cilegon. Jadi Kota Cilegon gemerlap ya karena adanya rawa danau yang dikelola oleh satu. Terus yang berikutnya kebutuhan air di Kota Cilegon itu hari ini 2000 meter kubik per detik. Memang sudah agak berat meskipun secara tren masih baik ya. Karena berdasarkan evaluasi Kementerian LHK 2015 Das Cidanau merupakan das yang sehat. Ya, karena 2015 ya, karena secara tutupan lahan dan lain-lain itu memenuhi 30%. Dan 30% tutupan. Ya, itu sudah terpenuhi. Ya, sebenarnya kita bisa sebenarnya kita bisa melihat lah
kawasan Das Cidanau. Karena Das Cidanau ini bukan das yang besar, hanya 22.600 hektar. 22.600. Dan masuknya ke das Das Cidanau. maksudnya ini subdas ya? Das. Das ya? Das. Oh, das. Dasnya hanya kecil segitu, Oh, hanya segitu. 22.600. Makanya digabung dengan das Citarum Ciliwung untuk pengelolaan ya? Atau enggak? Citarum Ciliwung itu ya BP dasnya ya. Oh, BP dasnya, BP pengelola dasnya. teknis ininya ya? Iya betul. Kalau Das Cidanau-nya itu hanya 22.600 hektar, ada 3.500 hektarnya itu cagar alam rawa danau. Nah, sebentar, posisinya itu sebelum lanjut. Jadi posisi cagar alam, kemudian di sisi kelilingnya itu lahan masyarakat, atau baru gimana? Atau urutan Kalau kita melihat dari- peta begini, Oh iya. kita ada di sini di atas. Ah. Jadi ini Cagar alamnya cagar alam yang- ada di tengah. Di tengah. Oh, cagar alam di tengah. Di bawah sini ada Sungai Cidanau. Oh, Cidanau. Rawa danaunya ini sendiri ini. Ini di tengah. Iya, mangga, Pak. Mangga. Rawa danau adanya di tengah. Ada rawa danau adanya di tengah. Ya. Oh, gitu. Jadi kita kan tidak bisa masuk ke rawa danau karena dia statusnya cagar alam. Cagar alam ini kan seperti wanita cantik, dilihat boleh, dipegang Ya, jangan. sebut segalanya nggak boleh. Iya betul Pak. Iya. Kecuali untuk menambah dia cantik itu Iya. pun harus dengan Dengan aturan yang ketat. ketat. Betul. Nah, kalau kita melihat memanjang begini, di sini di 600 meter sebelum laut, Ya. ini dipompa oleh KTI 28 kilo dibawa ke kota Cilegon. Jadi pemanfaatnya Di sungai di ini Sungai. sungai yang berasal dari dan rawa danau. rawa danau Dipompa ke kota Cilegon. itu dalam bentuk bendungan atau apa? Ya dia bangun bendungan, ya bendungan kecil itu, terus dipompa ke sana. Kenapa kita harus ini? Nah, karena kita di forum komunikasi Das Cidanau itu kita sudah membuat logika permasalahan. Jadi kalau cagar alam sampai berubah, maka akan ada dampak yang luar biasa Terhadap rawa danau. Enggak, kalau rawa danaunya sudah berubah, rusak gitu, rusak. maka ada dampak sosial ekonomi yang luar biasa. Oh, yang di bawah itu laut tadi ya, Iya, bukan betul. danaunya. Oke, Betul. baik, siap. Dampaknya kalau cagar alam, kalau masyarakat di hulu sini tidak dikonservasi, maka ranum itu akan terus turun dan menjadikan rawa danau Cepat mendangkal. Semakin cepat mendangkal, semakin fungsi penyimpanan Untuk- airnya kan ya, menurun. ya. Semakin menurun ya semakin kecil Semakin pula kecil airnya. volumenya. Ya. Betul. Maka nanti kebutuhan air kota Cilegon semakin tidak terpenuhi, Menipis ya. semakin Iya, menipis. betul. Anggaplah tidak ada air dari Cidanau, maka bisa dipastikan industri di kota Cilegon yang begitu banyak Yang sudah terbangun luar dahsyat ya. biasa, Luar biasa. itu ya Itu akan bisa tertutup, mati, ya. bisa mati. Nah, ketika sudah mati, Cilegon dengan Jakarta itu dekat, konfliknya bisa dibayangkan. Ya. Ada berapa juta orang yang bekerja di Cilegon. Cilegon. Paling tidak kan kalau kita melihat Chandra Asri, perusahaan kimia terbesar Asia atau Asia Tenggara itu, kalau tidak disuplai air dari KTI dari Cidanau, itu hanya bertahan 6 jam. Ketika 6 jam Chandra Asri mematikan mesin, maka ada sekian belas industri lainnya yang mati. Itu ikutannya ada banyak tuh. Ya, ada. berarti sangat sentral banget. Sangat sentral banget. Oke. Ini kalau ini Das Cidanau-nya kita. Nah, kalau untuk jasa lingkungannya, Nah, sekarang mekanismenya mungkin ya. ya Mekanismenya seperti apa? kalau kita paham lah kalau jasa lingkungan itu ada 4 jasa lingkungan, ada hidrogidas, deep water resource ya yang hari ini dijalankan di Cidanau, gitu kan. Penyerapan carbon sequestration ini cuman menurut aturan ini akan harus ke pemerintah. Nah, tidak bisa di komunitas seperti ini. Oh, jadi ada 4 itu: carbon sequestration, water resource, landscape, Ecotourism. Nah, ecotourism. jadi Oh, landscape tuh Keindahan gabungnya alam. dengan ecotourism. ya, Kemudian satu lagi, yang terakhir adalah keanekaragaman oh, hayati. keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati ini kebetulan lokasi ini adalah Banlim.
Jadi dia Banding masuk itu apa, Pak? banding itu jadi antara jasa lingkungan air dan Taman Kahati itu menjadi satu lokasi. Oh, Jadi lahan ini mendapat dua bayaran bayaran yang satu dari dari air water resource, water resource, yang satu yang dari satu lagi dari keanekaragaman hayati. keanekaragaman hayati. Oke, ya. Ya. Jadi di Cidanau kita punya Dua skema lah, dua mekanisme skema. itu ya. Iya. Kenapa kita mengambil PES? Karena kita tahu masyarakat itu bisa menjadi masalah juga kan, kan untuk pengelolaan das. Jadi masyarakat itu bisa jadi masalah juga bisa jadi solusi. Yang kedua, PES itu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam pelestarian lingkungan dan pembangunan. PES itu tadi apa? Payment Environment Services. Payment Environment Services. Oh ya. Payment pembayaran jasa. Oke. Tahu Nah, ini yang mekanismenya memang harus dijelaskan dulu PES itu apa ya? Iya, betul. Terus yang berikutnya itu kan PES memberikan kesempatan untuk menghubungkan masyarakat di hulu seperti yang saya jelaskan tadi dengan di hilir. Oke. Nah, memang ini biasanya kalau dari masyarakat di Citaman itu kalau menjelang munggahan ini mereka dengan KTI itu mengadakan acara bareng. Jadi terbentuk hubungan kekeluargaan Ya, yang keterikatan ya. Terus kalau bulan haji itu biasanya masyarakat hilir terutama dari KTI itu membeli kambing untuk korbannya dari kelompok-kelompok yang sudah. Jadi saling jadi secara rantai nilai ekonominya berjalan. Berjalan. Gitu. Itu hal yang ya itu ide sangat bagus. Iya, begitu. Nah, terus PES memberikan kesempatan menghubungkan dengan transberadakan kesadaran. Yang terakhir itu PES sebagai alternatif untuk melakukan upaya konservasi secara menyeluruh dalam das sebagai satu kesatuan ekosistem dengan mendorong para pihak untuk terlibat. Kalaupun aktor PES di Cidanau itu sebagai pionir itu Krakatau Kita Industri, dia sudah mulai membayar sejak tahun 2005 sampai hari ini dari 175 juta sekarang 315 juta per tahun. Kalau di kontrak awal dulu pertama kali itu untuk 50 hektar. Tapi perkembangannya hari ini kita sudah punya 11 kelompok kali 25 berarti 275 hektar. Terus ada FKDC sebagai intermediary-nya. FKDC apa? Forum Komunikasi Das Cidanau. Oh ya. Nah, di dalam Forum Komunikasi Das Cidanau itu ada lembaga pengelola jasa lingkungan. Lembaga pengelola jasa lingkungan ini dibentuk oleh FKDC dan diautonotariskan. Nah, saya salah satu pengurusnya di KPJKL. Ada kelompok Tani sebagai penerima pembayaran, ada Chandra Asri sebagai pembeli juga, itu untuk Taman Kahati dan Air. Hanya kalau Taman Kahati itu hanya ada 6,5 hektar, baru 6,5 hektar untuk bekerjasama dengan Chandra Asri, nilainya per hektar 5 juta. Ya, ini 5 juta itu dengan termasuk transaksional cost, terus ada biaya verifikasi dan lain-lain. Kalau ke masyarakatnya itu 2.750.000 per hektar per tahun. Kalau untuk yang air itu bervariasi, ada dari 1.350.000 untuk yang paling baru, 1.500.000 yang masuk 2 tahun menuju 10 tahun. Jadi kita kontraknya per 5 tahun. Terus yang ada yang 1.750.000 yang menuju 20 tahun. Itu banyak kriteria dan angkanya ya. Kriteria dan angkanya artinya itu kriteria itu sudah menjadi satu mekanisme dan mungkin ini perlu sesi sendiri ya kayaknya untuk ini. Enggak sih, sebenarnya itu sesederhana gini aja. Kalau kelompok baru 1.350.000. Nah, kelompok baru yang baru gabung. Ya. Kalau kelompok yang melanjutkan kontrak jadi 1.500.000. Oh, gitu. Nah, kalau kelompok yang melanjutkan kontrak ketiga itu menjadi 1.750.000. Oh, gitu. Tapi ada yang lebih 3 kali. Ada yang lebih dari 3 kali kontraknya. Ada Karya Muda 2 itu sudah masuk yang keempat. Nah, jadi sekarang ini kelima, Mas. 2005, 2010. Iya, yang kelima. Itu
Oh, jadi per tahun ya hitungannya. per 5 tahun. Per 5 tahun. Jadi kayak karya muda 2 ketuanya udah meninggal, udah ganti, udah ini, tapi kelompoknya masih solid, masih bagus, ya terus aja. Oh iya. Dia kan cuman masukkan struktur baru ini, dan karena kan juga di karya muda 2 itu kan udah masuk kelompok mandiri. Ya, kita kaitkan juga dengan Jadi ini sebentar, terkait dengan ini ya, ada yang miss tadi mungkin. Sebenarnya persiapan kelembagaannya itu gimana untuk misalnya kan ini menjaring KTH kehutanan, KTH-nya kehutanan atau KTH yang semua KTH yang Oke. Jadi kalau untuk menentukan KTH di awal sekali adalah berdasarkan kenal atau tidak kenal. Biasa kan itu. biasa itu. Karena pertama kali uji coba, kalau tidak terpercaya juga kan bahaya gitu kan. Betul. Karena kita membangun trust. Nah, 2013 itu kita mulai dengan mekanisme lelang auction. Jadi kelompok tani hutan dulu yang dengan standar minimal kelompok itu punya luas lahan 25 hektar dengan 1 atau 2 hamparan. Jadi tidak boleh 25 hektar Tapi untuk menjelok. minimal 2 hamparan. 2 hamparan atau 3 hamparan lah boleh. Tapi kalau lebih dari itu kan terlalu kecil. Status hukumnya misalnya punya akte atau apa? Enggak sih. Sebenarnya yang pasti sebaiknya sih memang pemilik, terus lahannya tidak terlalu luas. Jadi kita agak menghindari kalau tandanya 25 hektar ada satu orang yang memiliki 10 hektar. Itu biasanya kita harus evaluasi lagi, cari yang lain. Kenapa? Bagi orang yang punya tanah 10 hektar, uang 1.350.000 per tahun per hektar itu kan uang yang kecil. Betul. Tingkat kemanfaatannya kayaknya tidak sebesar bagi masyarakat yang punya tanahnya cuma 10 hektar. Jadi begitu sih. Dan juga karena pengalaman sebelumnya, ya ini berdasarkan cerita dan laporan yang saya baca, ada juga kelompok yang memang hanya mau uangnya, tetapi pemenuhan terhadap kontrak tidak, ya kewajiban terhadap kontrak tidak dipenuhi. Nah, Jadi mau uang, pohon ditebang gitu. Nah, kewajibannya itu apa? Itu Kewajibannya itu sederhana sekali. sederhana. Yang pertama, setiap 1 hektar harus ada 500 pohon. Harus ada 500 pohon. Yang kedua, pohonnya dinomorin. Dinomorin. Yang ketiga, tidak boleh ditebang. Tidak boleh ditebang. Itu aja ya. Itu aja sebenarnya. Adapun kewajiban tambahan gitu ya, untuk memanfaatkan bawah tegakan, untuk memanfaatkan atau penjarangan dan lain-lain itu nggak sewajib, nggak sestreng yang pokoknya jangan ditebang gitu. Nah kalau ditebang itu bisa berpengaruh karena kita kan mengadopsi tanggung renteng, 1 nebang semua nggak bayar. Oh gitu. Iya. Jadi kalaupun ada yang rubuh, sebisa kita mewajibkan mereka Ada pelaporan untuk membuat semacam. laporan, harus dilaporkan dan rubuh karena apa gitu. Tapi sebelum gabung menjadi ikut di mekanisme ini, mungkin tegakannya existing itu dihitung juga, karena yang tadi kan batasnya 500 pohon per hektar. per hektar. Jadi kalau 500 pohon per hektar ya memang kalau 1.100 kan itu per hektar itu berarti kan setengahnya, berarti hampir 4 kali 4 mungkin ya. Ya 4 kali 4. Ya, karena kita tidak membayar tanaman kecil. Yang udah Karena kalau tanaman yang baru ditanam kan dia belum menghasilkan jasa lingkungan. Betul. Tetapi dia masih malah dia masih membutuhkan perlu perawatan dia. Iya. Oke, masih ada. Kayaknya menarik ini informasi, tapi saya itu memang untuk hal ini terus terang saja agak belum terlalu ini ya. Karena ini hal baru bagi saya. Jadi mungkin nanti di lain sesi kita bisa ngobrol lebih banyak. Tapi ada yang paling penting nggak di antara yang itu, selain mekanisme udah tadi, pengantarnya udah, apa lagi yang paling kalau penting? kita mau cara pembayaran. Cara pembayaran Ini kita
pembayaran ini harus dilakukan transferring, tidak boleh tunai. Dan transfernya dari LPJL ke kelompok langsung. LPGL adalah lembaga pengelola jasa lingkungan yang ada di bawah FKDC. Oke. Ya pada prinsipnya mereka setara begitu, kita bekerja sama. Tapi FKDC itu ngumpulin dana, dia ditransfer juga dari siapa? Dari KTI, dari Chandra Asri. Dari KTI Chandra Asri itu adalah Perusahaan yang membeli jasa perusahaan yang lingkungan. membeli jasa lingkungan. Ya sebenarnya kita juga masih mencari lagi sih pembayaran Ya, lainnya. ini baru dari satu ya? Baru dari dua. Dari tiga. Ya, ada dulu pemerintah Provinsi Banten pernah bayar 1 kali, terus Asahima Chemical juga pernah bayar 1 kali. Cuma karena nggak berlanjut karena sistem pelaporannya yang luar biasa ribet. Ya, itu juga. Akhirnya Masalah apa? Reporting sama apa istilahnya itu? Reportingnya ribet banget dan mereka menuntut untuk ada hal yang selalu meningkat. Sedangkan kan semangat pembayaran jasa lingkungan itu untuk mempertahankan. Nah, itu juga udah setengah mati ya. Setengah mati. Kalau harus untuk menambah lagi meningkatkan terus dia minta pokoknya ada peningkatan berapa sentimeter per ini. Wah, itu detail sekali ya, gitu. Kalau terlalu detail juga berat bikin pelaksanaan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, di lembaga pengelola jasa lingkungan itu tidak ada yang digaji. Ya, semua sukarela ya. Jadi ini kalau kami juga bilang betul. itu PMA, penanaman modal akhirat. Iya, betul. Nah, makanya kami memegang uang banyak, paling tidak hari ini kita pegang 600 juta sampai 1 miliar per tahun begitu. Kaminya nggak pegang duit, kaminya nggak digaji gitu. Artinya share buat kitanya juga Nggak ada. Ya. Makanya Itu kalaupun kalau terlalu ribet juga beban ke tanggung kita. jawab. Iya betul. Ya, karena kalau mekanisme pembayaran sih kelompok ketika menjelang masa pembayaran mereka kirim surat penagihan ke LPJL dan FKDC. Nanti FKDC membentuk tim verifikasi. Tim verifikasi ini ada siapa aja? Ada perwakilan pemerintah daerah, pemerintah pusat. Ini biasanya BBWSC 3, BBKSDA, BPDAS. Ini yang mereka yang turun nih. Terus dari pemerintah provinsi ada DLHK, Bapeda, atau siapa aja yang nganggur lah gitu biasanya. Ada pemerintah Kabupaten Serang. Terus ada satu ini Kolaborasi banyak stakeholder. Betul. Ini sungguh luar biasa menurut saya.